Biar kulukiskan tentang sebuah kisah horor dari followersku. Namanya Mas Sukron. Nah, jadi gini guys, di tahun 2017 dia dan teman-temannya, kita panggil aja Mas Arif dan Mas Bayu ya. Mereka staycation lah itu di kota B di Jawa Timur. Mereka waktu itu liburan 4 hari 3 malam di sebuah villa yang letaknya itu ada di dataran tinggi kota B. Jadi kayak kota B tapi di daerah gunung gitulah guys intinya. Di villa itu bener-bener diisi sama mereka bertiga doang. Nah, karena di daerah gunung otomatis suasananya berkabut banget. Apalagi nih, Mas Sukron kesananya pas di musim hujan. Dah di awal, Mas Bayu itu yang emang sensitif udah ngerasa ada yang gak beres sama ini villa. Kejadian horor mereka alami di hari kedua, dialami sama Mas Arif dan Mas Sukron. Jadi waktu itu mereka tuh lagi makan ya kan, di ruang makan. Nah di ruang makan itu ada banyak banget lukisan yang dipajang. Beberapa memang cuma hiasan doang, tapi ada juga yang emang dijual. Nah terus nih, di tengah asik makan, perhatian Mas Sukron itu tiba-tiba mengarah ke lukisan cewek berkebaya merah. Nah rasnya sih kelihatan kayak orang Eropa, matanya biru dan rambutnya coklat terang. Dilukis cantik banget dengan background abu-abu. Terus nih, tanpa sadar, Mas Sukron tuh ngelamun lumayan lama ngeliatin itu lukisan kan. Sampai akhirnya Mas Arif narik tangan Mas Sukron keras banget. Otomatis buyar kan tuh lamunannya, dia ngajak kabur. Nah pas Mas Sukron noleh ke Mas Arif, terus noleh lagi ke lukisannya, tahu nggak apa yang terjadi? Lukisan perempuannya bener-bener hilang guys, cuma sisa background abu-abunya doang. Nah Mas Arif yang panik ketakutan gak bisa ngomong, cuma nunjuk-nunjuk ke arah meja makan paling ujung yang gak kena sinar matahari. Dan yap, mereka ngeliat wanita kebaya merah itu lagi jongkok di atas meja terus meringis. Nah dari sela-sela giginya ngeluarin darah segar dan bener-bener deres jatohnya, ngebasahin satu meja. Mereka langsung cabut kabur lewat jendela dan gak berani cerita ke siapapun. Mereka keep sendiri aja gitu berdua. Kejadian selanjutnya dialami sama Mas Bayu dan ini bahaya banget menurutku. Jadi di malam terakhir mereka di villa itu, Mas Bayu ini lagi asik packing barangnya di kamar kan. Terus dia dengar ada yang manggil namanya dari arah dapur. Dia samperin lah itu. Nah pas dia samperin, baru aja masuk ke dapur, dia udah disambut sama pisau yang melesat. Kayak bener-bener dilempar ke arahnya 2 kali lagi. Sedangkan di dapur itu gak ada siapa-siapa guys. Bayangin aja kalau sampai pisau itu kena badannya. Gila banget. Nah karena Mas Bayu ini orangnya ekspresif, dia langsung teriak ke teman-temannya yang lain, "Re, iki villa ono medine, ayo wis ndang ngalih." Terus karena statement inilah yang tadinya saling gak mau cerita, jadi seakan-akan nyambung gitu loh guys. Kalau misalnya mereka itu semua sama-sama diganggu. Karena mereka maksa keluar malam itu juga, mungkin penjaga villanya paham. Dan kata bapak penjaganya, emang dulu waktu masih banyak orang Belanda di situ, ada satu noni yang dianggap pengkhianat dan dibunuh pakai cara dilempari pisau. Jadi meninggalnya bener-bener menyiksa dan perlahan-lahan. Yang bikin dia kayak gitu, itu semuanya laki-laki. Ya konon arwahnya itu gak terima dan mungkin dia ngegangguin Mas Sukron dan kawan-kawan karena ngingetin dia sama para pembunuhnya. But well, we never know. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah.